Shalom, Bapak Ibu, saya kembali dalam seri ini tentang teologi Perjanjian Lama. Untuk sesi ini kita akan memikirkan belajar dari teologi Kitab Keluaran. Jadi saya senang bisa bersama-sama belajar dari teks yang penting, kitab yang penting sekali dalam kanon Perjanjian Lama yang kita punya. Dan itu dalam rencana Allah, kitab Keluaran penting sekali. Kitab Kejadian mengakhir di bangsa Mesir dengan Yusuf yang dijual oleh saudara-saudaranya, kakak-kakaknya, dan dia menjadi pemimpin di dalam Mesir. Nah, itu bagian terakhir dalam kitab Kejadian. Kitab Keluaran mulai di bangsa itu. Jadi kitab Keluaran melanjutkan rencana Allah bagi umatnya. Kitab Keluaran suatu bagian yang penting sekali dalam rencana Allah untuk memuliakan namanya di dunia ini lewat umatnya. Kita juga bisa belajar banyak tentang identitas Allah dan kasih karunia Allah yang dinyatakan dalam karyanya besar antara bangsa Israel dan untuk bangsa Israel. Jadi bisa dikatakan bahwa Allah mengatur situasi dan kondisi sehingga umatnya yang dipanggil, diberkati dan menjadi berkat akan pindah ke Mesir supaya mereka bisa diselamatkan dari situ 400 tahun kemudian dan menyatakan kemuliaan Allah ke seluruh bangsa. Semuanya ini di bawah kedaulatan Allah. Dalam hubungan dengan Perjanjian Baru ada cukup banyak penebusan dan keselamatan yang terjadi di kitab Keluaran menjadi bayangan untuk penebusan dan keselamatan yang dimenangkan oleh Yesus Kristus nanti. Dan Yesus menjadi domba Paskah yang terakhir. Yesus menjadi kemah suci. Yesus menjadi roti hidup dan terang dunia. Yesus menyatakan kemuliaannya, kemuliaan Allah pada waktu dia menjadi manusia dan diam bersama-sama dengan manusia. Sama seperti Allah berjanji untuk menyertai Musa dan umatnya. Walter Kaiser, seorang penafsir Perjanjian Lama, menulis, kitab Keluaran mengandung dasar teologi yang sangat kaya dalam Perjanjian Lama. Yang paling utama itu mendasari teologi pernyataan Allah tentang dia sendiri secara pribadi, tentang penebusannya, tentang hukumannya, dan tentang penyembahannya. Kitab Keluaran juga memulai institusi keimaman yang besar dan peran Nabi, dan juga memformalkan hubungan perjanjian antara Allah dan umatnya. Nah, tema-tema apa yang besar di dalam kitab Keluaran? Yang pertama, keselamatan dan penebusan. Itu tema yang sangat penting di seluruh firman Tuhan, di seluruh Alkitab, di kitab-kitab berikutnya. Israel menjadi budak di Mesir. Mereka tidak ada harapan sama sekali. Mereka tidak ada masa depan. Kitab Keluaran mulai dengan jelas bahwa situasinya telah berubah bagi umat Israel. Pasal 1 ayat 8, kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Jadi situasinya sudah diberikan, sudah dijelaskan dengan jelas. Raja itu takut karena bangsa Israel menjadi banyak. Jadi dia memaksa mereka menjadi budak-budak. Tapi Allah berencana sebelumnya. Allah tidak kaget dengan ini. Ini sebagian rencananya dalam sejarah penebusan, sejarah keselamatan.
Allah memanggil Musa untuk memimpin Israel keluar Mesir. Mereka diselamatkan dari perbudakan itu. Allah adalah Allah yang melihat. Keluaran 2:25 dan dengar Keluaran 2 ayat 24. Berarti Allah akan bertindak. Karena Allah mengingat perjanjiannya dengan Abraham, Dia akan bertindak untuk menolong dan menyelamatkan umatnya. Pasal 6 ayat 6 dan pasal 15 ayat 13 ada kata yang dipakai yang penting. Kata dalam bahasa Ibrani adalah Ga'al. Konsepnya ini berarti konsep keselamatan dan penebusan ditemukan di ayat dan kata itu. Keluaran pasal 6 ayat 6 mengatakan, aku akan mengangkat kamu menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Kata yang dipakai untuk membebaskan adalah kata Ga'al atau menebus. Ga'al dalam bahasa Ibrani. Setelah bangsa Israel diselamatkan lewat laut terberal, mereka bernyanyi dalam Keluaran pasal 16 ayat 13. Dengan kasih setiamu engkau menuntun umat yang telah kau tebus. Dengan kekuatanmu engkau membimbingnya ke tempat kediamanmu yang kudus. Mereka ditebus untuk diam bersama Allah. Yang penting di sini, kita melihat bahwa mereka diselamatkan dan ditebus sebelum mereka menerima hukum Taurat. Keselamatan mendahului hukum. Tetapi seperti itu dalam Yesus Kristus. Tetap seperti itu dalam Yesus Kristus. Kita tidak diselamatkan oleh karena perbuatan baik. Kita melakukan perbuatan baik atau hukum oleh karena kita diselamatkan untuk menjadi umat Allah. Jadi sama sekali dalam kitab Keluaran, dalam perjanjian baru, kita diselamatkan dulu, kemudian diberikan perintah dari Tuhan. Salah satu konsep lain yang penting sekali dalam keselamatan dan penebusan itu Paskah dalam Keluaran pasal 12. Ini momen yang penting sekali. Mereka ditutupi dengan darah domba. Ini bayangan yang jelas sekali tentang apa yang Yesus buat bagi kita. Setelah Paskah pertama, bangsa Israel diperintah untuk merayakan hari Paskah setiap tahun. Yesus merayakan hari Paskah dengan murid-muridnya sebelum dia mati di kayu salib dan mengatakan, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Yesus mengubah arti perayaan Paskah itu. Dialah anak domba itu yang disembelih bagi dosa-dosa manusia. Darah Yesus sendiri menutupi dosa kita dan hukuman akan melewati kita nanti. Juga dalam konsep keselamatan penebusan ini adalah pemeliharaan Allah untuk umatnya. Keluaran pasal 16 sampai 18. Kita melihat pemeliharaan Allah di Keluaran pasal 15 ayat 22 sampai 27. Allah membuat air pahit menjadi air manis. Pemeliharaan Allah dalam Keluaran pasal 16. Allah memberikan roti dari surga, mana. Apa itu? Mana. Pemeliharaan Allah ada di Keluaran pasal 17. Allah memberikan air dari batu. Pemeliharaan Allah di dalam Keluaran 18. Allah memberikan penolong bagi Musa dalam tugas kepemimpinan. Sama seperti Allah memelihara bapa leluhur di kitab Keluaran, Dia terus memelihara umatnya di kitab Keluaran, walaupun mereka terus mengeluh. Mengapa? Karena Dia punya rencana yang lebih tinggi.
untuk dimuliakan antara seluruh bangsa. Terus pemulihan perjanjian itu ditemukan dalam Keluaran pasal 24. Setelah hukum-hukum diberikan kepada Musa, perjanjian Allah kepada umatnya dipulihkan dengan darah. Pasal 24 ayat 8 mengatakan, kemudian Musa mengambil darah itu dan menyiramkannya pada bangsa itu serta berkata, inilah darah perjanjian Allah, perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu berdasarkan segala firman ini. Jadi salah satu tema yang luar biasa besar itu keselamatan penebusan umat Tuhan. Yang kedua, tema yang kedua besar itu identitas sebagai umat Allah, khususnya dalam Keluaran pasal 19. Umat Allah dalam perjanjian baru itu dalam Keluaran pasal 19 ayat 5 sampai 6, identitasnya atau tugas dan tujuan seperti ini. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Ini dikatakan kepada Musa untuk dikatakan Musa kepada Israel. Nah, memperhatikan sekali lagi bahwa mereka dikatakan kerajaan imam dan bangsa yang kudus sebelum mereka menerima hukum Taurat. Itu dalam Keluaran pasal 20. Ada hubungan bukan saja antara Allah dan satu orang, Abraham, tetapi antara Allah dan satu bangsa, umatnya. Nah, di dalam perjanjian baru, apa tugas dan tujuan umat Allah? Nah, seperti itu, seperti di dalam perjanjian lama, kita membaca dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang gerajani, bangsa yang kudus. Dan itu kita sebagai orang percaya, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar bagi Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kita sendiri diselamatkan oleh dari Yesus untuk menjadi bangsa yang kudus. Memperhatikan, kita keluar sama seperti bangsa Israel keluar dari Mesir. Kita keluar dari dosa untuk menjadi umat Tuhan yang baru. Untuk apa? Menjadi terang untuk memuliakan Allah. Tema yang ketiga itu kedaulatan Allah. Dalam kitab Keluaran kita belajar banyak tentang ini. Allah mengeraskan hati Firaun dalam pasal 4 ayat 21. Dan juga Firaun bertanggung jawab untuk mengeraskan hatinya sendiri. Antara Keluaran pasal 4 ayat 21 dan Keluaran pasal 14 ayat 17, Allah mengeraskan hati Firaun 10 kali. Dan Firaun mengeraskan hatinya diri sendiri 10 kali. Itu menarik. Nah, Yesaya 51 ayat 9 dan 10 mengacu ke Keluaran pasal 5 sampai 15 sebagai bukti kedaulatan Allah yang unik. Kata Yesaya, terjagalah, kenakanlah kekuatan, hai tangan Tuhan. Terjagalah seperti pada zaman perbakala, pada zaman keturunan yang dahulu kala. Bukanlah engkau yang meremukkan Rahab, yang menikam naga sampai mati. Bukanlah engkau yang mengeringkan laut, air samudera raya yang hebat, yang membuat laut yang dalam menjadi jalan, supaya orang-orang yang diselamatkan dapat menyeberang. Paulus mengutip Keluaran pasal 9 ayat 16 di Roma pasal 9 ayat 17 dan 18. Dia mengatakan, sebab kitab suci berkata kepada Firaun, inilah sebabnya aku membangkitkan engkau, yaitu supaya aku memperlihatkan kuasaku
di dalam engkau, dan supaya namaku dimasyhurkan di seluruh bumi. Jadi ia menaruh belas kasihan kepada siapa dikehendakinya, dan ia menegarkan hati siapa yang dikehendakinya. Ada rencana yang lebih tinggi dalam pikiran Allah. Kadang-kadang kita memahami, kadang-kadang tidak, tetapi kita harus tetap percaya. Tema yang keempat dalam kitab Keluaran adalah kasih karunia Allah, khususnya di dalam Keluaran pasal 34 ayat 6. Allah mengingat, ayat 24 di dalam pasal 2, Allah mendengar mereka mengerang, lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu, dan Allah memperhatikan mereka. Kasih karunia Allah dilihat dalam kehadirannya bersama-sama dengan umatnya dalam kemah suci dan dalam tiang awan dan tiang api. Ayat-ayat kunci ditemukan berkaitan dengan kasih karunia Allah dalam Keluaran pasal 34 ayat 5 dan 6. Setelah Musa minta melihat kemuliaan Allah, teks itu mengatakan, turunlah Tuhan dalam awan, lalu berdiri di sana dekat Musa, serta menyerukan nama Tuhan. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa, tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya kepada keturunan yang ketiga dan yang keempat. Jadi sayang dan kasih karunia dan kasih setiaan seperti chesed, itu kata Ibrani yang sangat penting, berarti kesetiaan, kasih kesetiaan. Itu menjadi sebagian karakter sifat Allah. Itu intinya, dia Allah yang mengasihi, Allah yang memberikan kasih karunia. Memang dia harus menghukum dosa-dosa. Allah adalah Allah yang adil, tetapi itu tidak mengurangi sifat kasih karunia dan kasih setiaan Tuhan. Jadi semua yang dilakukan dari Kejadian pasal 12 sampai Keluaran pasal 12 sampai Keluaran pasal 34 telah dilakukan untuk memulihkan hubungan antara Allah dan manusia yang dihancurkan dalam Kejadian pasal 3. Jadi ini kasih karunia Allah yang dinyatakan. Tema yang kelima itu kasih dan keadilan. Bagaimana kita bisa hidup sehari-hari, kasih dan keadilan untuk manusia. Jadi kita lihat itu dalam Keluaran pasal 20 sampai 23. Yang pertama adalah ke-10 firman dalam Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 17. Hubungan umat Allah dengan Allah itu firman 1 sampai 4. Nah, itu mereka harus beda dari bangsa-bangsa lain yang mengelilingi bangsa Israel. Israel hanya ada satu Allah. Semua dewa-dewi yang ada antara bangsa-bangsa hanya berhala saja dan tidak boleh disembah atau diperhatikan. Dan hubungan umat Allah dengan manusia itu bisa dilihat dalam firman yang ke-5 sampai ke-10. Nah, terus hukum mengenai tanggung jawab kita terhadap nyawa manusia, harta sesama manusia, orang yang tidak mampu, hak-hak manusia, dan hari-hari raya itu dijelaskan dalam pasal-pasal berikutnya. Keluaran pasal 21 sampai 23 boleh dibagikan begini menurut Tony Merida dalam tafsiran kisah kitab Keluaran. Keadilan dalam pasal 21, kekudusan dijelaskan dalam 22, kebenaran
dalam 23 ayat 6 dan belas kasihan dalam 23 ayat 9. Ini hubungan manusia terhadap sesama, terhadap manusia lain. Tema yang terakhir ini penyembahan, kemuliaan, dan kehadiran Allah. Ini bisa dilihat dalam Keluaran pasal 25 sampai 40. Ini penjelasan bagaimana membangun kemah suci. Nah, bagian ini membahas tentang sistem penyembahan, tempatnya, imam-imam yang akan melayani di tempat itu, dan kenapa kemah suci ada. Alasan kemah suci ada sangat penting bagi teologi Perjanjian Lama. Alasan yang pertama, kemah suci ada, Allah akan berdiam bersama-sama dengan umatnya yang terpilih. Semua detail kemah suci diangkat dari kebenaran ini. Alasan yang kedua, pentingnya konsep berkaitan dengan kehadiran Allah dan kekudusan umatnya. Dan alasan yang ketiga, pentingnya persekutuan antara umat Allah dan Allah. Hubungan yang erat antara umat Allah dan Allah. Semua alat dan perabot dalam kemah suci mengingatkan umatnya bahwa Allah berdiam bersama-sama mereka. Tabut perjanjian, meja roti, kandil, dan seterusnya. Pelayanan imam-imam mengingatkan umatnya bahwa umat Allah harus berjalan dalam kekudusan dan mengingat bahwa Allah itu kudus. Minyak untuk lampu, pakaian imam, pentabisan imam-imam, dan tenda-tenda yang memisahkan umat Allah dari kekudusannya. Kita akan lihat tema kekudusan lebih dalam lagi dalam kitab Imamat nanti. Dan juga ada penggenapan di sini di dalam Perjanjian Baru. Firman Allah menjadi manusia dan berkemah bersama. Diam, tetapi bisa diterjemahkan berkemah bersama-sama dengan kita. Jadi Yesus sendiri, firman Allah sendiri, dia diam. Dia seperti tidak ada perlu untuk kemah suci lain, untuk bait suci lain, karena Yesus sendiri, Allah sendiri hadir bersama-sama dengan kita. 2 Korintus pasal 3 ayat 7 sampai 18 menjelaskan itu juga. Dulu Musa harus pakai cawar untuk menutup cahaya, tetapi tidak ada cawar lagi karena kita bercahaya dengan terang Yesus Kristus dalam dunia ini. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari, ini teologi kitab Keluaran, bagaimana bisa menerapkan atau sebagai kesimpulan, Tuhan Yesus adalah penebus bagi kita. Dia adalah domba Paskah bagi kita. Kita diselamatkan untuk perbuatan yang baik. Efesus pasal 2 ayat 10, kita diberikan kasih karunia supaya kita bisa berbuat hal yang baik untuk memuliakan Allah. Matius pasal 5 ayat 16 dan Efesus pasal 4 ayat 1, oleh karena kita adalah anak Allah, kita harus hidup begini-begini. Yang kedua, kita diselamatkan untuk terus memuliakan Allah. Matius pasal 5 ayat 16. Jadi kita mau terang untuk bercahaya supaya memuliakan Allah. Yang ketiga, Yesus berkemah dengan kita. Bagaimana respons kita terhadap itu? Kita harus terus berdiam di dalam Dia sebagai ranting dalam pokok anggur. Yohanes pasal 15. Kita mau tetap dan terus berdiam. Diam, tinggal bersama-sama dengan Yesus yang sudah diam, yang sudah tinggal bersama-sama dengan kita. Dan yang terakhir, masih ada etika dan moral Kristen yang diharapkan bagi kita, disimpulkan dalam hukum terbesar dan hukum yang kedua, yaitu mengasihi Allah dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa dan dengan segenap akal budi, dan mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Itu teologi kitab Keluaran dan penerapan. Tuhan memberkati Bapak Ibu. Mari kita hidup dalam kekudusan
mendekati Tuhan yang sudah mendekati kita, dan ikut peraturan dan perintah Yesus oleh karena kita sudah diidentifikasikan sebagai umat Allah. Tuhan memberkati.